بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل ربي زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي الصدقة من الصدقات رواه Abu Dawud Al-Hakim. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Sunan Abi Dawud, bahwasanya beliau mengatakan farada Rasulullah SAW, Nabi SAW telah mewajibkan shadaqatul fitr, yaitu zakat fitrah, tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci untuk orang yang berpuasa. Artinya di sini dijelaskan dalam hadis yang lain yang bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya puasa Ramadan itu menggantung antara langit dan bumi. Artinya tidak Allah terima hatta tu'adda, sampai dilaksanakan zakat fitrahnya. Artinya zakat fitrah ini sebagai syarat diterimanya puasa Ramadan. Ya, syarat diterimanya puasa Ramadan. Kalau sah, sah ya. Ini perbedaan sah sama diterima. Tidak semua amal yang sah itu diterima. Sah itu apa sih Ustaz? Sah itu adalah suatu ibadah yang lengkap rukunnya dan syaratnya. Contoh sholat ya. Rukunnya lengkap. Mulai dari takbir ihram, Fatihah, rukuk, sujud, semuanya dilaksanakan. Dan syaratnya lengkap, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, nutup aurat, ya lengkap semua. Itu hukumnya sah. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena diterimanya amal itu perlu hal-hal yang lain. Orang sholat, ya, tapi make sarung hasil mencuri. Sarung hasil mencuri, maka hukumnya sah sholatnya, tapi nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena ada yang haram di badannya. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, man shalla fi thawbin bi asyrati darahim, barang siapa yang sholat memakai baju harganya 10 dirham, wa fiha dirhamun min haram, di dalam 10 dirham yang dia pakai beli itu ada 1 dirham yang haram. 9 halal, 1 aja hasil gak baik. Lam yakbalillah, maka Allah tidak nerima sholatahu, sholat dia. Madama yusolli fi, selama dia sholat pakai baju itu. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ini hanya 10%. Ya, baju 90% halal, 10%-nya haram.
Ini aja nggak diterima. Bagaimana kalau 100% haram semua? Hasil korupsi dipakai umroh, nggak diterima. Hasil korupsi dipakai bangun masjid, nggak diterima. Yang ada malah nambah dosa dia. Kenapa? Karena hasil haram percuma. Harus hasil halal. Dan kata beliau, ini pakaian yang kapanpun kalau mau tobat bisa dilepas, cari baju yang biasa tapi halal. Ya kayak apa kalau sudah masuk ke dalam tubuh. Haram ini bukan lagi di pakaian, tapi di dagingnya, di darahnya. Bagaimana bisa dia ganti? Sehingga dipastikan orang yang makan haram gak ada diterima semua ibadahnya. Walaupun sampai bengkak kaki dia sholat. Sampai hitam dia punya jidat gak diterima. Kenapa? Karena makannya haram. Ini diantara syarat diterimanya amal, itu makannya harus halal. Karena itulah di dalam puasa Ramadan ini tidak serta-merta Allah terima dari seorang hamba kecuali hamba itu melaksanakan fitrah. Ya, zakat fitrah ini bukan cuma untuk si kaya. Yang miskin pun selama dia ada kelebihan daripada makan untuk dia dan keluarga di hari Id dan malamnya. Contoh seandainya hari Id ini Jumat dan malam Sabtu itu ada makan untuk dia dan keluarga. Dan masih ada lebih. Lebih ini apa Ustaz? Bisa bentuk beras, bisa bentuk duit, bisa bentuk barang-barang di rumah yang nggak kepake, bukan urgent. Dia punya mobil 2. Ustaz, saya beras nggak punya, duit nggak punya, mobil 2, ya jual 1 untuk fitrah. Wajib itu. Bukan berarti dia fakir, dia punya mobil. Motor 3, ya jual 1. Jadi dalam hal ini arti lebih di sini gak harus bentuk beras. So, saya nggak punya beras Ustaz, tapi tabungan 100 juta. Nah, beli sampai tabungan segitu, masa saya nggak punya beras. Jadi di sini kalau yang ada kelebihan mulai hari Id dan malamnya, ya Jumat dan malam Sabtu seandainya, itu cukup untuk makan dia dan keluarga. Ada sisa masih wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Walaupun seandainya orang ini fakir nih, tapi di malam Id dia banyak orang fitrah ke dia. Akhirnya punya sampai 1 kuintal. Wajib dia fitrah, berarti lebih. Ya, dia di malam Idnya fakir, nggak ada punya apa-apa sudah. Untuk besoknya nggak punya. Tapi malam Id itu pas takbiran banyak orang fitrah ke dia. Maka di sini dia ada kelebihan. Ada kelebihan wajib dia untuk fitrah. Jadi dia nerima fitrah dan dia wajib fitrah. Ya. Dari apa pembersihannya? Minal lagwi warrafats. Dari perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya. Jadi setiap orang puasa itu ya rata-rata enggak lepas dari yang sia-sia. Main HP itu sia-sia, Pak. Saya enggak bilang haram main game di HP, enggak bilang haram. Selama itu enggak ada yang ditonton yang enggak baik, enggak ada ghibah, enggak ada ini enggak. Cuman sia-sia. Duduk-duduk main catur. Sia-sia. Ya, di samping jalan ngitung mobil. Ini sia-sia nganggur. Nah, orang puasa model gini itu untuk pembersihan dia zakat fitrah. Jadi dia enggak dibilang haram, tidak, tapi sia-sia. Apalagi yang maksiat. Waktu Ramadan malah maksiat, apalagi. Ya, apalagi nonton yang enggak baik di waktu Ramadan. Apalagi takjil sambil cuci mata. Apalagi seperti itu. Maka ini hukumnya ya wajib lagi. Sehingga dalam hal ini ya, zakat fitrah ini wajibnya untuk semua muslim walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Jadi dikatakan untuk siapa wajib fitrah itu? Pertama untuk yang muslim. Yang kedua untuk yang memiliki kelebihan makanan mulai hari Id dan malamnya ada lebih. Yang ketiga untuk yang
hidup di Ramadan dan Syawal. Karena itulah tidak wajib fitrah bagi orang yang meninggal di sore terakhir Ramadan. Ya, malamnya takbiran, sorenya meninggal, nggak wajib. Atau bayi yang lahir di malam Id. Bayinya lahir malam Id, malam takbiran lahir, maka nggak wajib dikeluarkan fitrah. Kenapa? Karena dia nggak dapat Ramadan. Tapi kalau dibalik, ini orang meninggal malam Id, atau bayi yang lahir sore terakhir Ramadan, wajib dikeluarkan fitrahnya. Oleh siapa? Kalau yang meninggal ahli waris wajib memfitrahi. Kalau yang bayi, bapaknya wajib memfitrahi. Ya. Nah, karena itulah dikatakan di dalam waktu zakat fitrah itu ada beberapa bagian. Pertama, boleh bayar fitrah. Mulai kapan boleh? Mulai awal Ramadan. Awal Ramadan sudah boleh. Ya, sekarang sampai silahkan. Boleh. Tapi apakah wajib? Belum. Karena Anda belum pasti hidup di malam Id. Itu bolehnya. Yang kedua, waktu wajib. Kapan waktu wajib? Di malam Id. Ya, maghrib takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu itu wajib. Siapapun yang hidup di malam itu muslim, wajib fitrah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu sunnah paling afdol. Paling afdol fitrah itu kapan? Habis subuh hari Id. Ya, habis subuh hari Id. Tapi kalau Anda ke masjid nggak ada hari imam, Pak. Harus nyerahkan sendiri ke mustahik. Cari, seumpama Anda tahu nih tetangga saya mustahik Ustaz, afdolnya sampai sendiri tapi subuh. Paling kalau mau nilai lebih ya, habis sholat subuh sebelum sholat Id, itu paling afdol sudah waktunya. Ya, tapi bukan ke panitia lagi, nih panitia sudah tutup sudah ya jam segitu sudah. Terus kemudian yang selanjutnya waktu makruh. Makruh tapi tetap wajib ya. Artinya makruh di sini kurang baik kalau dikerjakan di waktu itu. Kapan? Habis sholat Id. Habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, khutbah, Anda baru bayar habis khutbah. Itu makruh. Apakah boleh? Ya tetap boleh. Wajib, Pak. Namanya wajib ya. Gak ada urusan boleh, gak boleh. Wajib ini. Karena Anda sudah hidup di malam Id. Berarti harus, cuman makruh. Sama-sama seperti Anda sholat asar dekat maghrib. Anda belum asar, tapi dekat maghrib baru sholat. Makruh, tapi tetap wajib. Kalau nggak sholat ya dosa. Tapi nah, ini. Nah, kemudian ada waktu haram. Fitrah wajib tapi haram. Kok bisa wajib haram? Jadi dia wajib fitrah, tapi dia berdosa karena memperlambat waktu. Sama kayak orang sholat asar, sudah adzan maghrib. Ya, dia waktu asar main-main aja. Adzan maghrib baru ingat belum asar. Udah main-main terus. Dosa dia sholat asarnya, tapi wajib. Kapan itu? Kalau sudah adzan maghrib hari Id. Anggap Jumat itu, seumpama Jumat itu hari Idnya. Ya. Malam Sabtu dia baru bayar. Malam Sabtu dia baru nyerahkan fitrahnya. Itu haram, tapi wajib. Kalau dia nggak nyerahkan waktu itu, berkelanjutan dosanya. Harus dia serahkan. Tapi ada pengecualian. Contoh, kalau memang nggak ada mustahik di dekat situ. Ya, nggak ada mustahik. Ada di luar kota, Ustaz. Cuman saya kalau ke sana itu agak lama. Enggak apa-apa, di akhir. Enggak apa-apa. Atau contoh ada Ustaz di kampung situ, cuman akses ke sana rusak. Karena tadi malam hujan deras sampai subuh, mulai malam Id sampai subuh hujan deras. Mau ke sana repot membaginya. Oh, kalau bisa habis sholat Id serahkan. Enggak bisa juga karena jalannya aksesnya buntu. Ya sudah serahkan malam. Enggak apa-apa, Anda tidak dosa karena mengakhirkan, karena ada alasan udzur. Ya. Nah, yang seperti itu hukumnya tidak jadi haram. Nah, kemudian untuk orang yang wajib fitrah, dia wajib memfitrahi dirinya.
dirinya pertama, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ya, dia wajib memfitrahi dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Pertanyaan siapa saja yang wajib dia nafkahi? Pertama istri. Yang kedua anak-anak yang belum balik. Yang ketiga anak perempuan yang belum nikah. Walaupun sudah balik belum nikah, itu nafkah wajib atas ayah. Ya. Kalau anak laki-laki sudah balik, ya wajib dinafkahi. Itulah kalau anak laki sudah balik, jangan sering minta apa-apa sama orang tua, malu. Karena orang tua nggak wajib lagi ngasih nafkah dia. Terus yang keempat, orang tua yang fakir, yang nggak mampu kerja lagi, maka wajib dia nafkahi. Nah, 4 orang ini, ya, itu kalau seandainya, seumpama saya sebagai orang yang wajib menafkahi mereka, itu tanpa harus izin saya fitrahi langsung tidak apa-apa. Tidak perlu mereka niat, langsung saya tidak masalah. Kenapa? Karena mereka wajib saya fitrahi, wajib. Mulai dari istri, anak yang belum balik, anak perempuan yang sudah balik belum nikah, orang tua yang fakir, ini wajib saya fitrahi, karena itu saya nggak perlu izin. Sumpama istri, anak 3 yang belum balik, orang tua 1, 5. Langsung saya beli 5, 1 sama saya jadi 6. Saya niati. Kapan niatnya? Ini penting. Niat itu waktu Anda memisah antara beras fitrah dengan beras Anda yang umum. Sudah ditakar ya, 3 kilo nih, 3 kilo. Sudah dipisahkan. Baru sampai niat, ya Allah, ini zakat fitrah saya dan orang-orang yang wajib saya fitrahi. Nggak harus sebutkan nama, nggak harus. Baru selesai itu selesai. Nggak perlu Anda niat lagi. Anda nyerahkan ke amil, selesai. Nggak perlu niat, nggak masalah. Sudah diniati dari rumah. Anda serahkan kepada fakir miskin langsung, tanpa niat langsung. Nggak apa-apa. Fitrah waktu itu niatnya. Atau bisa juga, ya, waktu nyerahkan ke amil. Waktu nyerahkan ke amil, niatnya waktu itu. Kalau memang Anda belum niat dari rumah, niatnya waktu ke amil. Kalau memang belum niat juga, atau mungkin nggak ke amil, langsung ke mustahik, langsung ke mustahik. Ini zakat fitrah saya ya. Ini fitrah ibu saya, ini fitrah anak saya. Nggak apa-apa. Itu sudah cukup niat. Ya. Nah kemudian, bagi keluarga yang nggak wajib Anda nafkahi. Contoh di rumah ada ipar ikut Anda. Ada saudara Anda ikut Anda juga di rumah. Ada pembantu Anda juga di rumah. Nah mereka kalau memang pengen Anda fitrahi juga, itu nggak boleh Anda fitrahi kecuali mereka niat juga. Mereka yang niat. Artinya apa Ustaz? Serahkan berasnya. Niati. Silakan diniati sendiri. Anda yang nyiapkan berasnya, kasih. Tolong diniatin. Nah, selesai niat, terserah. Mau dia nyerahkan atau saya menyerahkan, terserah. Yang penting harus dia niat. Kalau dari Anda niat tanpa izin mereka, nggak sah. Ya. Nah, contoh nih, dia punya anak laki-laki kuliah. Kuliah sudah balik berarti ya. Di Jogja kuliah. Tahu-tahu dia nelpon anaknya. Nah, fitrah engkau sudah beres. Kemarin sudah ayah bayar. Nggak sah. Karena anak laki-laki balik wajib niat sendiri. Nggak boleh difitrahi tanpa seizinnya. Nggak sah, wajib diganti. Ya. Nah, itu untuk orang yang wajib difitrahi. Nah, kemudian apa yang dikeluarkan dalam fitrah? Itu makanan pokok. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, zakatul fitri fardun ala kulli muslim hurrin wa abdin dzakarin wa unsa. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim. Mau dia itu merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, minal muslimin, yang penting muslim. Apa? So'un, kata Nabi. 1 so' min tamrin dari kurma, au so'un min syair, atau 1 so' dari gandum.
Kata ulama dari sini menjelaskan bahwasanya fitrah itu harus makanan pokok. Dan ulama mengatakan ini harus makanan pokok. Ya, 3 madhab sepakat sudah. Ya. Nah, dalam hal ini harus makanan pokok. Termasuk madhab Syafi'i yang rata-rata di Indonesia demikian. Ya. Dan ini wajibnya, berapa wajibnya? Wajibnya adalah 1 so'. So ini berapa? 1 so itu 4 mud. Perbedaannya nanti masalah 1 mud itu berapa. 1 mud itu besaran fidyah. Jadi kalau sampean mau tahu fidyah ini berapa sih Ustaz? 1/4-nya so'. 1/4-nya so' itu fidyah. Jadi kalau 1 so', kalau 1 mud itu kita pakai 7, ada 6 ya 7 ya. Kalau pakai 6 kali 4 berarti 2,4 kilo. Dibulatkan 2,5. Kalau pakai 7 kali 4 2,8 dibulatkan 3 kilo. Ya, berarti 1 feed itu cuma 7 on. 7 on. Seandainya Anda ada kakek sudah makdur, nggak bisa lagi puasa, maka wajib dia untuk membayar fidyah. Nah, fidyahnya kalau pakai beras lebih gampang. 7 on kali 30 hari, dapatnya 21 kilo. Ya, itu apa? Hanya diberikan ke fakir miskin. Beda dengan fitrah. Kalau fitrah ke 8 golongan. Kalau fitrah 8 golongan. Tapi kalau fidyah harus fakir miskin. Ya, karena itulah kata ulama tidak bisa digabung antara fidyah dengan fitrah. Khawatir keterima amil. Kalau amil nggak berhak dapat fidyah, kecuali kalau dia masuk fakir. Dia amil plus fakir nggak apa-apa. Tapi kalau amil saja nggak bisa ngambil fidyah. Nerima ya. Kalau menerimakan nggak apa-apa, perwakilan aja. Nanti dia yang menyerahkan ke fakir miskin silahkan. Tapi kalau fitrah 8 golongan, ya. Dan ini apa namanya? Untuk masalah fitrah dan fidyah ini sudah jelas. Kalau fidyah 1/4 fitrah, ya. Kalau pakai duit, Ustadz, ini saya nggak bahas kalau pakai duit ini. Karena selama beras itu masih banyak, maka madhab Syafi'i mengatakan tidak sah dia pakai duit, dia harus pakai beras. Tapi kalau seandainya nih panitia itu ngasih opsi, silahkan pakai beras sekian kilo, uang sekian, itu tidak apa-apa. Tapi panitia wajib nyerahkan ke mustahik bentuk beras. Jadi uang tadi itu dibuat beras nanti ketika dibagikan. Karena masalah sahnya itu masih ngambang kalau urusan duit ya. Nah kemudian dikatakan di sini wa tu'matan lil masakin, dan fitrah itu sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ya. Kalau kita pakai, Ustaz kan lebih faedah itu duit daripada beras umpama. Itu kalau nggak ada hadisnya. Ini hadisnya jelas. Kalau sudah hadis jelas ini nggak bisa lagi dipikir-pikir, nggak bisa lagi. Kalau sudah hadis bilang A sudah samina wa ta'na kita. Ya. Kalau memang Anda memikirkan lebih afdol duit, ya, dan tanpa melanggar hadis, gampang. Kasih dia beras, beli berasnya. Mana beras sampean saya beli, nah duitnya selesai. Anda nggak melanggar hadis dan Anda juga ngasih dia lebih manfaat menurut Anda. Menurut Anda manfaat kan? Lebih lagi kasih duit, selesai sudah. Bukan dibeli lagi, kasih duit, lebih manfaat lagi dia. Senyumnya lebih merekah. Nah ini loh kalau kita istilahnya memakai duit tanpa melanggar hadis. Kasih berasnya, beli berasnya, apa yang susah? Dan beli itu terserah penjual. Mau penjual membeli menghargai 2 kali lipat, ya silahkan sampean bayar 2 kali lipat, terserah dia. Ini patokannya ya. Nah, kemudian kata beliau, kata Sayyidina Abdullah Abbas, "Faman addaha qabla shalah." Barang siapa yang melaksanakan fitrah itu sebelum sholat, faya zakatun makbula, maka dia zakat yang diterima. Zakat yang diterima.
Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang mengerjakannya setelah salat tanpa udzur, fa hiya shadaqah minas shadaqat, maka termasuk sedekah saja. Ini artinya bukan berarti enggak sah, tetap sah, tapi ya afdolnya sebelum sholat. Afdolnya sebelum sholat. Nah, kemudian eh, dikatakan di sini ya, setelah kita membahas masalah fitrah dan apa yang berkaitan dengan fitrah, nah, maka kita membahas tentang masalah adab-adab ketika Idul Fitr. Ya, sunnah-sunnah ketika Idul Fitr. Dia sebutkan di antara adab-adab adalah kita sunnah menghidupkan malam Id. Sunnah menghidupkan malam Id. Dengan apa? Dengan ibadah. Minimal Isya berjamaah dan subuh besoknya berjamaah. Dalam hadis disebutkan man ahya lailatayil aidain, barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, itu malam Idul Fitri dan Idul Adha, ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Allah akan menghidupkan hatinya di mana banyak hati itu pada mati. Kapan hati mati? Ketika enggak ingat Allah. Ketika orang banyak lalai, Allah hidupkan hati dia untuk berzikir dan mengingatnya. Ini faedahnya. Nah, kemudian sunnah untuk memperbanyak takbir. Ya, takbir di dalam itu ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau di dalam Idul Fitri nggak ada takbir muqayyad, yang ada takbir mursal. Itu mulai kapan? Mulai adzan maghrib sampai khotib turun dari mimbar. Habis itu nggak sunnah lagi. Ini takbir yang khusus ya. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sunnah untuk dikumandangkan di masjid-masjid, di rumah, di jalan-jalan untuk mensyiarkan apa syariat ya. Ini disunahkan. Nah, kemudian sunnah lagi di dalam mendekati yang kaitan dengan Idul Fitri yaitu mandi niat hadir sholat Id. Ada yang mengatakan mandi di sini disunahkan bahkan untuk yang haid, yang haid, yang nggak mungkin sholat, tapi karena hari Idul Fitri sunnah mandi. Nah, waktu mandinya kapan Ustaz? Waktu mandinya mulai tengah malam. Jadi jam 12 malam itu ya, tambahi berapa menit itu sudah masuk waktu. Ini bedanya dengan mandi Jumat. Kalau mandi sholat Jumat itu habis adzan subuh baru masuk. Ya. Habis adzan subuh maka di situ baru masuk waktu sunnah mandi Jumat. Tapi untuk mandi sholat Id mulai tengah malam. Dan ini walaupun bagi yang nggak hadir, orang tua perempuan sumpama nggak mau hadir sholat ke masjid tetap mandi. Walaupun nggak sholat, orang haid nggak sholat ya, tetap sunnah mandi. Nah, karena mandi ini mandi ibadah, maka caranya kayak mandi wajib. Seluruh badan harus kena air. Dengan niat, saya niat mandi sunnah di hari Idul Fitri. Ya. Nah, kemudian di antara sunnah adalah hendaknya sebelum dia itu berangkat sholat untuk makan minum. Sunnah ya. Habis sholat subuh, biasanya itu istri suruh bikin apakah apa makan. Sunnah. Ini perbedaan dengan Idul Adha. Idul Adha sunnah nggak makan minum habis adzan subuh. Nanti pulang sholat Id baru makan minum. Itu Idul Adha. Idul Fitri enggak. Idul Fitri sunnah makan minum sebelum berangkat sholat. Ya, itu disunahkan. Nah, kemudian sunnahnya lagi adalah memakai pakaian yang baru. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada pakaian yang jarang dipakai. Itu lebih utama daripada baju putih tapi sering dipakai. Saat ada baju putih tapi sering saya pakai, sama baju nggak putih tapi jarang saya pakai. Untuk sholat Id, sunnah yang jarang dipakai. Tapi kalau sholat Jumat, sunnah yang putih. Walaupun lama, sering dipakai, walaupun Jumat sunnah putih. Karena Nabi SAW bersabda, urus hari Jumat, sholat Jumat, ilbasu min thiyabikumul bayad. Pakailah dari pakaian kalian yang putih.
Ya, itu sunnah. Nah, tapi untuk sholat id, ya, maka yang jarang dipakai lebih utama. Tapi kalau berkumpul dua sunnah itu, ya, sudah putih baru lagi, itu yang paling afdol. Itu yang paling utama. Kemudian disunahkan untuk berangkat itu jalan kaki. Artinya cari yang dekat, ya, jangan yang 2 kilo sampai samperin. Yang dekat ada ngapain yang 2 kilo. Ya kalau mau pahala banyak enggak apa-apa, berangkatnya habis subuh langsung. Ya misalnya keringetan mandi lagi sampean. Ya, ya intinya sunnah berjalan. Sunnah jalan. Sambil berzikir. Dan usahakan jalan berangkat beda dengan jalan pulang. Dan sunnah lagi jalan berangkat lebih jauh daripada jalan pulang. Jalan berangkat lebih jauh. Mungkin muter dulu berangkatnya kan. Nanti pulangnya cari yang cepat. Itu afdol. Ya, sambil di situ dia nyebarkan salam, niat nyebarkan salam. Assalamualaikum, niat nyebarkan salam. Kemudian sodakoh dengan yang mampu. Ya, bawa permen, satu kresek, bagi-bagi anak kecil kasih permen. Seneng gitu. Dikasih ada duitnya itu paling seneng lagi sudah. Ya, bagi sodakoh. Kenapa? Karena menjadi saksi jalan yang Anda pakai itu menjadi saksi kebaikan Anda. Kemudian amalkan doa-doa keluar rumah. Ya, pertama membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dan membaca ayat kursi. Kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yujhala alayya. Ini umum. Semua orang yang keluar rumah mau ngapain aja itu harus baca. Tapi kalau Anda keluar rumah menuju tempat ibadah, masjid, musola, majelis taklim, itu baca doa lagi dari Nabi, ada doanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi ragibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni la akhruju asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa inna ma akhruju ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a sakhatik fa as'aluka Allahumma an tudkhilani jannah wa tunajjini minan nar. Ya. Nah, kalau memang Anda berkendara karena jauh jaraknya, maka jangan lupa doa berkendara. Subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ketika masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Dan jangan lupa sebelum masuk masjid untuk bernadar itikaf. Kenapa nadar Ustaz? Karena biar pahalanya kali 70. Jadi waktu di luar masjid nih sampean ngucap, enggak boleh di hati, nadar itu harus diucap. Nadartul itikaf muddata iqamati fi hadal masjid. Bahasa Indonesia itu saya bernadar itikaf selama saya ada di masjid ini. Maka ketika Anda masuk, dahulukan kaki kanan, membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Di hati Anda niat nawaitul itikaf fardhon, bukan sunatan. Fardhon lillahi ta'ala, karena nadar wajib. Maka pahala Anda itikaf itu 70 kali lipat daripada yang lain. Yang lain sunnah, Anda wajib. Tuh, hebatnya orang kalau berilmu itu bisa ngolah pahala, Pak. Ya, amal kecil tapi pahalanya berlipat. Ya. Dan jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid kalau memang Anda masuk masjid. Tapi kalau sudah penuh masjid, Anda diterop di luar, ya nggak perlu tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid ini bagi yang masuk masjid. Wah, Anda di luar masjid, ya apa mau tahiyatul masjid? Kalau Anda di luar, berarti nggak perlu tahiyatul masjid. Ya. Nah, kemudian hendaknya kalau memang itu sudah masuk waktu isyraq dulu. Ya. Kalau memang itu masuk waktu duha dulu. Mana yang lebih afdal Ustaz? Mempercepat Idul Fitri apa memperlambat? Afdolnya agak lambat. Ya, afdolnya agak lambat. Kenapa? Untuk ngasih waktu orang-orang bayar fitrah di waktu paling afdol. Beda dengan Idul Adha sunnah dipercepat. Kenapa? Untuk memberi waktu banyak bagi yang mau menyembelih kurban.
Ini bedanya. Idul Fitri agak lambat. Biasanya agak terang betul baru dimulai. Itu Idul Fitri. Ya. Nah, kemudian usahakan Anda mendengar 2 khutbah. Jangan pulang dulu. Bahkan Nabi SAW itu menyuruh para perempuan yang sedang haid untuk keluar dari rumahnya, hadir di luar-luar masjid untuk mendengar khutbah. Yang haid gak sholat, tapi khutbah id harus dengar. Ini Nabi SAW menyuruh demikian. Ya, sehingga usahakan yang sudah di masjid jangan pulang kalau khutbah. Ya, sabar-sabar dulu, dengarkan khutbah itu dengan khusyuk. Ya, nah, itu diantaranya. Dan mungkin itu sedikit daripada faedah di dalam id ya. Untuk ada waktu untuk bertanya, silakan ditanyakan. Oh iya, ya, silakan. Iya, iya. Iya, iya. Oh, nah dulu. Salam. Ada yang membayar zakat ada beras, ada juga berupa uang. Bagaimana cara membaginya itu nanti? Apakah uang ini juga yang menerima beras kita kasih juga? Apakah uang dikasih juga dalam bentuk? Selama ini kita lihat banyak macam lagi juga ya. Ada uang ini disendirikan atau zakat diberikan karena dia membayar zakat uang kan sendiri kepada orang yang hak menerimanya. Beras itu juga terpisah. Ada juga yang mengatakan beras dan uang dapat beras, uang juga dapat. Jadi itu bagaimana itu? Iya. Assalamualaikum. Tergantung panitia. Kalau panitia itu membuka di sini membuka, menerima, membantu ya menyalurkan zakat mal, zakat fitrah, infak, sodako. Nah itu tidak apa-apa. Tapi saya diperjelas. Ini uang apa ini? Zakat mal apa fitrah? Diperjelas. Kalau dia bilang fitrah, berarti membaginya bentuk beras. Belikan itu uang kepada beras. Tukar jadi beras. Ya. Nah, kalau dia mal, zakat harta, ya sudah serahkan bentuk duit. Nah, kalau ada sebagian masjid enak nggak mau ribet, dia ngumumkan kita hanya nerima beras saja selesai. Jadi orang akan mungkin di waktu itu kaget ya, shock, agak sepi, turun, agak shock. Wah repot ini nggak mau nerima duit nih. Kita ini hanya membantu, ya membantu, bukan berarti suksesnya masjid itu ketika banyak yang fitrah. Tidak ada di situ. Siapa yang bilang sukses di situ? Tidak ada. Kita cuma membantu. Kalau mungkin orang itu nggak ngerti yang mustahik siapa, mari insya Allah panitia ngerti yang mustahik. Silahkan saya bantu. Tapi kalau Anda mau ribet dikit ya silahkan Anda nerima duit juga. Tapi ribet di Anda panitia apa? Anda membelikan lagi. Anda membalikan lagi. Gitu. Itu ribetnya. Kalau Anda nggak mau ribet, boleh saja. Hanya nerima fitrah beras. Selama ini Ustaz, karena itu zakat fitrah orang berupa uang, jadi uang kita berikan, beras kita berikan selama ini, apakah itu salah gitu? Dari panitia. Jangan diulang lagi. Kalau yang lalu biarlah berlalu kan. Yang sekarang ya jangan diulang lagi. Kenapa demikian? Karena tadi di dalam masalah menyerahkan bentuk uang itu ada spekulasi. Dan kita sebagai yang diamanai jangan sampai ada celah untuk batal. Karena repot Pak tanggung jawabnya. Celah batal ini repot. Mending kita yang disepakati pasti sah aja sudah. Apa sah? Beras pasti sah tuh. Gak ada yang hilaf lagi. Kalau uang masih hilaf. Daripada spekulasi, mending yang nggak ada spekulasi. Karena kita megang amanah kan. Nah, seperti itu. Ini masjid amanah insyaallah. Ya. Jadi terkait dengan masalah ini kita juga berbanding dengan menurut Majelis Syafi'i memang kita diwajibkan itu beras yang sekali-kali dimakan. Tapi ada juga makanan itu dia bisa saja uang. Saya pernah nonton artinya kalau kami dari Majelis Syafi'i itu
uang bisa diberikan beras, bisa diberikan lain-lain. Saya masih nggak sebagai presiden. Nah yang kedua masalah penyerahan dan aktivitas itu. Saya pernah mendengar daripada ulama karena ada mereka untuk mereka karena mungkin bahasanya mohon maaf ini mungkin dari kata masuk mungkin orang untuk orang mampu. Jadi mungkin kata masuk mulai menjelaskan apakah ini bisa kita tidak masalah apa akan bicara itu kepada yang bersangkutan mungkin. Nah, ini kan Ustaz kalau lebih manfaatnya habis sholat subuh ini silakan kita tidak bisa lagi mengaktifkan sholat dan amin. Nah, seandainya kita dari kasus ini Pak Ustaz, kami selaku oleh Allah sekalian Amerika selama ini ada kita dapat orang-orang yang juga mustahil. Tapi orang itu pada memilih kita karantina lagi di masjid. Nah, apakah ini pengurus dari takmir kita pada takmir tadi kita salah kita sudah berusaha untuk menyampaikan kami di depan yang mengambil atau makan air dan sebagainya. Hal-hal yang seperti inilah sebagian mohon kami berbicara. Ya. Ya, untuk amil, kalau dia amil ya, amil ini apa sih? Amil ini yang kasar itu yang ada SK dari pemerintah. Maka dia sebagai wakilnya mustahik. Artinya ketika muzaki memberikan kepada amil, maka itu dia sudah beres. Adapun amil memberikan ke mustahik di luar waktu yang boleh. Contoh tanggal 2 Syawal, 3 Syawal baru ngasih, itu enggak apa-apa karena dia sudah terwakili. Sudah terwakili mustahik yang pulang kampung tuh sudah terwakili oleh amil yang di masjid yang ber-SK tadi. Tidak apa-apa, seminggu setelah hari raya baru dikasih, tidak masalah. Kalau amil ya. Tapi kalau bukan amil, yaitu yang diangkat oleh masyarakat, diangkat oleh kepala sekolah kalau di sekolah seumpama. Ini relawan zakat. Dia wakilnya muzaki. Bukan wakilnya mustahik. Artinya dia nggak boleh mengakhirkan di waktu yang sah. Di waktu yang boleh, nggak boleh dia mengakhirkan. Kalau dia bukan amil. Yang kedua, dia nggak boleh ngambil atas nama amil. Karena dia cuma relawan zakat. Relawan saja, bukan amil. Ya. Nah, kemudian masalah kebanyakan kita urusan zakat kok beda madhab, istilahnya gampang aja. Ini aslinya ya. Selama kita ini sudah ada patokan Syafi'i, jangan berpindah. Kecuali kalau kerepotan di madhab Syafi'i. Apa susahnya pakai beras? Ya, kadang-kadang kita ini, saya tetap pakai subuh kunut, ya, kita nggak mau melihat ada yang nggak subuh kunut karena beda madhab. Tapi urusan gini kenapa beda lagi urusan zakat? Harusnya urusan fitrah ya harus tegas juga Anda. Ketika Anda urusan sholat tegas, kurang senang dengan yang nggak kunut subuh seumpama, kurang cocok yang nggak ini kenapa beda madhab? Harusnya urusan fitrah juga gitu. Jangan kita nyari yang gampang-gampang urusan fitrah. Ya. Artinya tetap kita pakai yang menurut madhab kita, ya. Karena memang zaman sekarang ini informasi itu gampang dicari. Nah, akhirnya ketika orang itu kurang matang di madhabnya, dia gampang nerima madhab lain. Karena kurang matang, madhab lain masuk juga. Nah, yang seperti ini mengakibatkan rancu di masyarakat akhirnya. Ya. Nah, ya seperti itu di dalam konteks untuk pembagian tadi tidak masalah. Apakah boleh kita mungkin dari panitia badan amin, kami tidak menerima zakat fitrah berupa uang, kami hanya menerima beras. Jadi kita tidak repot lagi untuk membelikan lagi Ustaz gitu. Loh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahkan seumpama nih ada di salah satu Grogol itu. Ustaz, kami untuk tahun ini enggak buka penerimaan zakat Ustaz, enggak apa. Enggak apa-apa, enggak wajib kok. Enggak wajib Anda membuka itu, enggak wajib. Pertama, yang kedua, enggak wajib juga mushola atau masjid itu meratakan fitrah ke semua, enggak wajib. Kecuali gini, ya,
semua satu Joni wajib ke masjid sini. Nah, maka itu wajib di masjid sini nyerahkan ke rata. Karena semua satu Joni ke sini semua. Kan ini enggak. Yang orang sini boleh ke Masjid Agung silahkan. Yang orang Pepara mau ke sini silahkan. Enggak ada larangan. Karena itulah tidak wajib fitrah di masjid kah di manakah untuk meratakan semua dapat enggak. Kalau memang yang ada hanya 50 kilo, ya di kampung ini Ustaz cuman ada 3, ya sudah 3 itu bagikan 50, bagikan 3 sudah. Artinya nggak boleh di bawah fitrah. Kadang ada nih maaf sebagian tempat ini Ustaz karena fitrahnya ini nggak banyak, sementara yang nerima itu banyak, hanya dia inisiatif dibagi sekilo, nggak sah. Fitrah itu minimal 1 sok kepada mustahik. Ini satu saya kasih sekilo, nggak sah. Niatnya untuk meratakan, bisa. Lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Ya seperti itu. Monggo, Pak. Assalamualaikum. Ya. Setelah ya. Misalkan Muhammadiyah itu Idul Fitrinya Jumat, sementara hasil MUI Sabtu. Apakah boleh misalkan kita supaya aman kita membayar itu dari Malam Jumat atau Kamis supaya tidak melewati masa sekarang membayar. iya. Yang kedua, biasanya untuk waktu orang semangat membayar zakat mal itu Ramadan. Nah, untuk orang-orang kaya biasanya kan banyak punya mobil. Apakah mobil yang mewah-mewah itu misalkan ada yang atas nama perusahaan, tapi hari-hari dipakai, kemudian itu misalkan harganya mahal, apakah itu juga wajib dizakatkan atau tidak? Iya. Oke. Ya, untuk masalah perbedaan itu memang mengakibatkan banyak ya, diantaranya waktu fitrah. Sehingga dalam hal ini tergantung keyakinan. Kalau Anda meyakini hari Id itu Jumat, maka malam Jumat adalah waktu wajib fitrah. Kalau Anda meyakini Sabtu itu adalah hari Id, maka waktu wajib fitrah malam Sabtu. Ya. Jadi jangan gara-gara bahwa ini kayaknya ada yang Jumat nih. Kalau Anda masih meyakini Jumat itu Id, tapi Anda Sabtu juga meyakini Jumat haram puasa. Karena hari Id haram puasa. Hari Id haram puasa. Dan kalau yang meyakini Jumat itu hari Id, dia nggak boleh Jumat itu dia puasa, dosa. Dan Sabtu seumpama dia yang bilang Sabtu nih, dia meyakini Sabtu tapi dia ikut Jumat Idnya, wajib dia puasa di hari Jumat. Ya, seperti ini mengakibatkan apa? Harus punya satu standar yang mana yang sampean pakai. Ya, nah, saya nggak mau membahas masalah perbedaan, agak repot nanti ini. Yang penting yang mana yang Anda yakini itu pegang sudah. Sebab konsekuensinya di situ konsekuensinya. Kalau Anda meyakini Sabtu hari Id, seandainya ikut pemerintah hari Sabtu, berarti Jumat Anda wajib puasa. Jika Anda wajib puasa, nggak boleh Anda ngikutin nggak puasa juga, dosa. 2 kali Id akhirnya repot lagi. Nah, tapi kalau Anda meyakini Jumat, nah berarti Jumat nggak boleh Anda puasa.
Dari sini berarti keimbas ke yang lain. Apa? Fitrahnya. Itu fitrahnya situ. Ya, tetap kalau yang ngikutin Jumat berarti fitrahnya malam Jumat. Ikutin Sabtu, fitrahnya malam Sabtu. Nah, seperti itu. Terus kemudian barang-barang mewah di rumah selama itu tidak didagangkan, maka nggak wajib zakat. Ya, jadi jangan disamakan zakat dengan pajak ya. Kalau pajak semuanya ditarik semua nih, Pak. Ini kalau zakat enggak. Zakat ini harta-harta yang apa ditentukan oleh syariat. Intan berlian itu enggak wajib zakat, walaupun lebih mahal dari emas. Ya, batu bara, punya tambang batu bara, tambang minyak, itu enggak wajib zakat. Ya, sudah itu yang seperti itu. Yang zakat ini untuk urusan tambang cuma emas perak. Ya. Batu mulia, enggak ada batu mulia wajib zakat. Kecuali kalau Anda jual beli, Anda berdagang, baru zakat perdagangan. Kalau dagang itu semuanya dizakati kalau dagang ya. Mau gorengan seumpama, gorengan omzetnya 1 miliar per bulan. Sampai ada di frozen lagi, gorengan di frozen. Itu wajib zakat karena perdagangan. Nah, tapi kalau seandainya nggak didagangkan, maka tadi yang wajib cuman ternak, itu pun 3. Sapi atau kambing, unta, sama kerbau. Nah, kemudian kalau hasil bumi apa, makanan pokok apa. Kalau buah itu cuma 2, kurma sama anggur. Sawit nggak wajib zakat. Kalau dia dibilang buah nggak wajib zakat, cuman kurma sama anggur kalau itu buah. Kalau makanan pokok nggak ada yang makan sawit, ada yang makan sawit nggak ada. Ya, cuman pakai sembako Ustaz ya, sembako kan jadi minyak sudah, bukan sawitnya lah. Sarang burung Ustaz, sarang burung nggak wajib zakat. Ya sarang burung nggak wajib zakat. Dari mana? Cuman liur aja dia. Apa zakat liur? Tapi kalau pengepul dia membeli sarang burung, dijual lagi, pedagang wajib zakat. Tapi yang punya sarang burung nggak wajib. Enak Ustaz, ya seperti itu hukum fikih. Ya, punya rumah banyak, nggak wajib zakat, kecuali Anda properti jual rumah. Ya, baru wajib zakat. Kalau hanya rumah banyak disewakan pun nggak wajib zakat. Sangat gampang zakat itu, jangan dipersulit. Kata Nabi, yasiru wala tu'asiru. Kadang kita ini nyari-nyari kewajiban zakat. Sampai tukang parkir dizakati bagaimana? Alasannya apa? Profesi Ustaz. Profesi parkir sampai zakati bagaimana? Ini harus kita ngerti. Zakat itu enggak semua diwajibkan zakat. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini penting untuk kita mengenal apa sih yang wajib zakat itu apa saja dan berapa persen dikeluarkan. Ya. Masalah uang tadi kan, apakah harus misalnya lapaskan wakil gitu, atau dia zakat bukan uang, atau orang itu wakilkan untuk beli beras, bagaimana? Nah itu yang saya agak bingung, karena kita nggak pernah belajar zakat fitrah duit itu nggak pernah. Artinya di madhab kita yang alhamdulillah bukan sombong, kita banyak khatam kitab fikih Syafi'i itu buahnya. Ya. Nah, tapi kalau madhab Hanafiyah yang membolehkan untuk uang saya tidak pernah belajar. Kalau ada yang mengatakan saya ikut Hanafiyah, tanya aja, belajar kitab apa Hanafiyah? Di Google aja Ustaz, percuma di Google sampai ngapain. Kita harus belajar kitabnya, baru Anda bisa mempraktekkan. Kalau nggak belajar kitabnya saya kasih contoh ya. Ada Fiqhul Akbar, kemudian ada Ibnu Abidin, ada Durrul Mukhtar, syarah Raddul Mukhtar, syarah Durrul Mukhtar. Ada juga punya Imam Al-Lakhami, itu juga ada. Cuman itu semua saya pernah baca hanya sekilas. Tapi untuk belajar kepada guru madhab Hanafi belum pernah kita. Jadi untuk caranya wallahu a'lam. Kalau memang panitia ini pengen capek dikit ya,
siapkan beras saja di luar, kerjasama dengan toko penjual beras, ya. Nanti yang bawa duit, malas bawa beras, suruh beli aja. Suruh milih, sampean biasanya makannya beras harga berapa. Suruh beli dia beras itu, baru masuk ke masjid akad. Nggak repot. Tapi tadi di luar ya. Nah, cuman nggak apa-apa Ustaz jual beli di teras masjid, itu nggak apa-apa. Ya nggak boleh bikin pasar, nggak boleh. Kalau hanya ini teras nggak apa-apa jual beli. Ya seperti itu. Oh iya. Iya. Ini tadi yang saya terangkan tadi, tidak apa-apa. Tapi tadi tambah capek itu loh. Kalau mau nambah capek tidak apa-apa. Anda nerima uangnya, tapi Anda belikan beras. Tidak apa-apa. Tapi itu bisa kalau kerja sama toko beras, tinggal teleponnya datang, mereka aman aja. Ada untungnya juga kan, jualan. Tidak masalah itu. Aman aja. Ya. Pertama terkait dengan nazar. Setelah kita bernazar, apakah wajib kita berniat pula untuk membayarnya? Misal, ketika kita keluar rumah sambil pagar, kita berniat, ya Allah saya bernazar untuk sholat subuh jamaah di masjid A. Apakah setelah kita sampai di masjid perlu kemudian kita berniat saya berniat membayar nazar tadi? Yang kedua, apakah santri atau anak pesantren atau mungkin pagi yang sudah masuk mustahik? Oh iya. Ya, jadi dalam hal ini untuk nadar, kalau sudah dinadarkan ucap itu sudah sah. Ya, adapun untuk niatnya yang awal sunnah jadi fardhon. Contoh sampean nadar nih, saya nadar hari ini sholat duha. Saya bernadar hari ini sholat duha. Nah nanti ketika sholat duha, saya niatnya usolli sunatad duha fardhon, bukan sunatan lagi, karena wajib. Ya, karena jadi wajib karena dinadarkan. Ada yang mengatakan tidak apa-apa pakai sunnah, tidak apa-apa karena niat aslinya sunnah, tapi hukumnya wajib. Artinya kalau Anda nggak sholat duha hari ini sampai adzan zuhur, maka itu menjadi wajib puasa 3 hari. Karena melanggar sumpah, puasa 3 hari, konsekuensinya itu ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau ke pesantren, ke pesantren ini boleh nggak ke pesantren? Tidak boleh. Karena semua 8 golongan itu manusia. Cuman ke individu pesantren tidak apa-apa. Contoh, di pesantren ada santri laki-laki yang balik, yang mereka ini nggak kerja karena sedang sibuk ilmu, nggak apa-apa atas nama fakir miskin, ya. Atau kepada guru-gurunya yang rata-rata gaji guru pesantren itu di bawah UMR, kadang nggak cukup betul. Berarti mereka masuk kategori fakir miskin, tidak apa-apa. Atau ke kiainya yang rata-rata banyak utang untuk pondok. Utang untuk pondok termasuk gharib, boleh dikasih zakat karena gharib. Tapi kalau ke pesantren langsung nggak bisa, karena 8 golongan ini semuanya bentuk manusia. Nggak ada yang bangunan, nggak ada, lembaga nggak ada, ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, ya. Semoga yang kita jelaskan bermanfaat dan semua bisa diikuti apa yang sudah kita
kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahdha bil khair nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira bir ridha minka al-uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.